Oke, ini tentang persiapan daftar PhD. Apa sih yang harus kita lakukan? Banyak orang yang kalau misalnya mau daftar PhD mulainya dari sini. Aku mau daftar PhD bootcamp. Aku mau ikut webinar ini. Aku mau join kursus ini. Aku mau tanya ini dan ini. Tapi tidak mulai dari diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita ke dokter, ya, dokter yang bagus itu tidak akan langsung kasih obat. Benar nggak, teman-teman? Kalau teman-teman sakit, datang ke dokter, nggak ditanya apa-apa, nggak diperiksa apa-apa, tiba-tiba dikasih obat, lari, teman-teman. Itu dokternya red flag. Karena tindakan yang kita ambil itu harusnya menyelesaikan masalah yang kita punya. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya apa, ya kan? Makanya, aku akan minta teman-teman untuk self-check. Ukur dulu kemampuan dirinya teman-teman. Tanyakan ke diri sendiri, kalau aku hari ini apply PhD program dan beasiswa untuk dapat untuk kuliah PhD-nya, apakah bisa aku memenuhi syarat-syaratnya? Kalau belum, syarat apa yang aku belum bisa? Ijazah sama transkrip mungkin teman-teman sudah punya ya, ijazah transkrip S2 gitu. Terus tes bahasa, sudah punya belum tes bahasanya? Kalau belum mungkin bisa tes dulu. Proposal penelitian sudah punya atau belum? CV sudah ada belum? Surat rekomendasi udah tahu belum minta dari siapa? Personal statement sudah ada atau belum? Nah, kalau misalnya masih banyak jawaban yang belum, saran aku ini, untuk yang perlu dibuat, seperti proposal penelitian, surat rekomendasi, personal statement, atau CV, teman-teman browsing dulu cara buatnya seperti apa, terus teman-teman tulis, lalu dianalisis mandiri atau minta tolong review sama teman yang paham, lalu teman-teman revisi. Nah, kalau misalnya perlu dites, jangan pernah langsung tes aslinya, teman-teman. Kenapa? Karena mahal, sayang duitnya, ya kan? Tes IELTS atau TOEFL IBT itu sekarang harganya udah 3 juta lebih. Kalau dibeliin seblak, kenyang sekampung. Ya kan? Jadi daripada kita bersedekah kepada lembaga tes, mending kita ambil mock up-nya dulu. Disediakan kok lembaga-lembaga tes biasanya punya mock up tes yang harganya sekitar seperempat atau sepertiga dari harga aslinya. Terus kalau teman-teman sudah dapat nilainya, teman-teman bisa cek bagian mana ya yang harus aku latih untuk mencapai nilai yang optimal. Habis itu belajar secara intensif, baru kalau sudah punya waktu yang cukup, teman-teman bisa tes ulang gitu. Begitu juga misalnya kalau ada program PhD yang butuh GRE, GMAT, dan lain sebagainya, teman-teman bisa lakukan mock up dulu ya, jangan langsung tes aslinya karena biayanya cukup mahal. Terus, nah ini selain persiapan berkas, apalagi sih yang perlu kita siapkan? Ya, dari zaman dahulu kala lagu-lagu sudah mengingatkan kita ya, hidup tidak ada artinya tanpa uang. Dan itu pun juga berlaku di persiapan PhD ini, teman-teman. Meskipun teman-teman nantinya akan mendaftar atau mendapatkan beasiswa, tetap butuh uang yang cukup besar. Aku kayaknya di awal itu modal aku untuk sampai menginjakan kaki di Inggris dan punya kosan untuk tinggal itu sekitar 140 juta kalau nggak salah. Ya, untungnya nggak perlu sampai jual ginjal ya teman-teman, tapi itu tabungan dari pekerjaan bertahun-tahun terakhir. Kenapa? Karena kalau misalnya beasiswanya tipe yang reimbursement, itu teman-teman mungkin akan bayar biaya visa dan asuransi di awal. Bayar tes kesehatan, bayar pendaftaran universitas, menerjemahkan berkas, tes IELTS, kursus IELTS gitu. Dan kalau misalnya teman-teman nantinya di Inggris, itu biasanya pembayaran akomodasi nggak cuma 1 bulan, tapi biasanya mereka minta untuk 3 bulan pertama. Ada biaya deposit, ada biaya guarantor, dan lain sebagainya. Jadi modalnya cukup besar. Jadi ini juga perlu disiapkan. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah mental. Kenapa ini penting? Karena itu tadi, yang ketakutan-ketakutan yang teman-teman rasakan itu mulainya dari pikiran kita terlebih dahulu. Benar nggak? Takut ditolak supervisor, takut mau apply, takut nggak mampu, takut bahasa Inggrisnya kurang. Ketakutan-ketakutan itu semua harus dilibas dari pikiran kita dulu. Terus kalau misalnya kita sudah yakin, kita harus juga punya manajemen waktu. Kenapa? Karena aku tahu banget teman-teman di sini sebagian besar bukan pengangguran, ya kan? No shade ya. Kalau misalnya memang menganggur, tidak masalah, aku nggak ngejudge. Tapi pasti teman-teman di sini punya kehidupan lain selain mempersiapkan PhD, ya kan?
punya kerjaan, punya keluarga, punya teman, punya diri sendiri. Jadi gimana caranya kita memastikan kita bisa nyiapin proposal penelitian, personal statement, surat rekomendasi, CV, dan lain sebagainya, selagi kita tetap mengerjakan seluruh tugas kita tanpa ada yang keteteran. Manajemen energinya juga. Jangan lupa untuk istirahat, untuk jalan-jalan di bawah sinar matahari, supaya kita nggak mudah burn out. Dan kita juga harus punya grit and resilience, teman-teman. Karena belum tentu kita sekali mendaftar langsung lolos. Belum tentu sekali menghubungi supervisor langsung dibalas, ya kan? Belum tentu sudah kita panjang lebar sama supervisor, sudah interview berapa kali, LOA-nya keluar. Karena ada juga yang seperti itu. Dan belum tentu setelah kita dapat itu semua, kita bisa menyelesaikan ini dengan baik kalau kita nggak punya grit dan resilience. Jadi itu semua harus tetap ada. Yang terakhir, kita juga tidak boleh procrastinate. Nah, aku dapat ilmu baru nih waktu aku kuliah di Manchester. Jadi procrastinate itu bukan berasal dari rasa malas semata, tapi dia muncul dari ketidaknyamanan kita terhadap rasa tidak nyaman. Kalau ditolak tuh rasanya nggak menyenangkan. Jadi supaya nggak ditolak, aku nggak usah coba deh. Di review esainya atau proposal penelitiannya, dapat feedback dari orang, itu nggak menyenangkan. Karena seolah-olah ada yang kurang dari apa yang sudah aku buat. Jadi daripada aku dapat Coba kamu perasaan perjelas lagi. seperti itu, sorry, daripada aku dapat perasaan seperti itu, mendingan aku nggak usah buat proposal penelitian deh. Itu semua adalah mindset yang keliru ya, teman-teman. Eh, itu hal yang nantinya akan menghambat kita untuk mencapai mimpi kita ke depannya. Jadi pastikan ya, teman-teman berusaha ada yang dikerjakan satu hari itu minimal ada satu yang dikerjakan. Kalau hari ini bisa baca satu jurnal untuk bikin proposal penelitian, coba dikerjakan. Kalau hari ini bisa nulis satu paragraf untuk personal statement, coba dikerjakan. Kalau hari ini bisa latihan satu lembar aja untuk IELTS atau TOEFL, coba dikerjakan. Nggak apa-apa, nanti lama-lama small wins kita di hari itu akan mempercepat kita mencapai goal kita yang besar.